Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh ungkapan syukur, pemberita firman dan pelayan petugas mengucapkan selamat beribadah. Dalam ibadah ini, kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Lenastin Sispiani Titi Halawalitik Sarjana Teologi. Jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Umat Tuhan, mari kita menerima potong. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Amsal 4 ayat 13, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Doa hari ini. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon.
Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dan menolong kami untuk memahami akan pembacaan firman-Mu, dan juga di dalamnya kami dimampukan untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, dan kami tetap juga menyatakan itu bagi semua orang. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan,
karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Amsal pasal 23 ayat 12 sampai 14. Saya ajak kita membaca juga untuk yang sore hari. Amsal 23 ayat 12 sampai 14 yang mengatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan memahami apa yang disampaikan oleh Amsal, yang dimana bahwa tema yang diberikan bagi kita mendidik anak. Dan dengan tema ini, kita tentu sebagai orang tua senantiasa juga melakukan kewajiban kita untuk mendidik anak. Kenapa dikatakan kewajiban? Karena Tuhan Allah memberikan anak-anak di dalam keluarga untuk dimana sebagai orang tua kita punya tanggung jawab terhadap Tuhan mendidik anak yang kita sudah dapat memahami dan mengakui sebagai milik Allah, yang juga di mana mereka harus mendapatkan didikan sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita banyak menemukan orang tua di dalam mendidik anak juga melakukannya dengan begitu keras, atau dapat dikatakan dengan cara kekerasan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dengan cara seperti itu seorang anak dapat memiliki pengetahuan atau pengertian tentang apa yang sesungguhnya diinginkan oleh orang tua yang itu juga sepadan dengan
apa yang diharapkan oleh Allah. Banyak kita temukan berbagai kasus-kasus hidup keluarga di mana seorang ayah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya dengan memang alasannya adalah untuk mendisiplinkan, menertibkan, atau mereka akan takut kepada orang tua. Kalau takut kepada orang tua, mereka dengar-dengaran. Kalau kita mau untuk kemudian mengevaluasi seperti itu tindakan dan perilaku, apakah anak itu bisa terbentuk baik itu dalam karakter dirinya maupun terutama tentu bagaimana dia memahami pengajaran yang diberikan atau didikan yang diberikan orang tua ini memang benar-benar bermanfaat bagi dia, apalagi untuk kehidupannya masa depannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada saat ini bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh kitab Amsal, khususnya di dalam pembacaan kita. Saya menggabungkan bacaan ini pagi dan sore. Dari ayat-ayat yang diberikan kepada kita, bahwa di situ menyatakan bagaimana supaya seorang anak itu diarahkan untuk benar-benar memperhatikan didikan orang tua. Dan mereka pun mempergunakan telinga, artinya itu pendengaran. Jadi kalau telinga berkaitan dengan pendengaran, kalau pendengaran mereka itu di dalam setiap perkataan orang tua bagi mereka, tentu adalah suatu upaya untuk di mana anak ini tahu apa yang harus dia lakukan atau apa yang harus dia hindari di dalam kehidupannya. Dan dengan demikian, bahwa inilah yang dikatakan, dengan mendengar dia mampu untuk mengetahui, dia mengenal segala apapun yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan, entah itu dalam keluarga atau pada umumnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat atau kehidupan orang banyak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara atau berkaitan dengan mendidik anak, seringkali bahwa orang tua akan berupaya untuk melakukan segala cara. Tetapi perlu untuk diketahui juga di dalam kehidupan kita bahwa ketika kita melakukan suatu cara didikan kepada anak, bahwa kita mau supaya anak ini akan memiliki karakter yang kuat di dalam dirinya, menjadi anak yang tidak akan dimana mampu terpengaruh dengan apapun yang ia ketahui itu merupakan sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, atau sesuatu yang tidak baik. Dia harus berkarakter kuat untuk melakukan apa yang sesungguhnya menjadi suatu jati dirinya
sebagai anak Tuhan, sebagai anak yang takut kepada Tuhan, lalu itu akan nampak di dalam ia mendengar segala perkataan orang tuanya, didikan orang tuanya, dan dia akan laksanakan di mana saja. Ya. Dengan apa yang dinyatakan mendidik anak ini, bahwa ada orang tua yang begitu sangat menyayangi anaknya, sehingga dengan demikian bahwa di mana dia tidak menginginkan anaknya ini mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, maka dengan demikian bahwa orang tua berusaha untuk memberikan apapun yang menjadi keinginan anak. Nah, kalau di era digital saat ini, kita lihat atau bahkan kita temukan anak-anak sekarang ini, mereka itu artinya gampang kalau mereka diam, mereka tidak melakukan sesuatu dan kita anggap biar dia diam di dalam rumah, dia tidak berkemana-mana, dia tidak melakukan hal yang jahat di luar rumah, sehingga dengan demikian dia dilengkapi, baik itu dengan gadget ya, dengan HP, dengan mungkin komputer yang sangat lengkap bahkan canggih, supaya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di luar rumah gitu, atau dia tidak juga menampilkan cara hidup yang tidak baik. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga dekat dengan anak ketika mereka begitu asiknya dengan gadget mereka, dengan HP mereka? Ya. Apakah kita memantau apa yang sedang dia lakukan? Apa yang dia nonton? Apa yang dia baca dari gadget itu? Nah, tentu saja pantauan orang tua ini yang seringkali diabaikan. Sehingga apa yang terjadi? Bahwa dengan demikian dia hanya menemukan pengertian, dan dia anggap melalui gadget itu, melalui apa yang dia lihat di HP itu, dia anggap itu sudah didikan. Ya. Sehingga bisa saja di mana tanpa juga kontrol dari orang tua, anak bisa berperilaku menyimpang. Kadang-kala kita temukan ada orang tua kalau anaknya sudah melakukan sesuatu, lalu ditanyalah kepada orang tua, bahwa mereka selalu katakan anak mereka ini anak yang baik, suka di rumah dan sebagainya. Tetapi di mana di sini lepas kontrol untuk melihat mereka sebenarnya apa yang mereka sesungguhnya butuhkan di dalam kehidupan mereka itu. Tentu saja kedekatan batin orang tua dengan anak, komunikasi dengan anak itu harus dijalin secara terus menerus, harus ada di dalam satu ikatan yang begitu erat, supaya dengan demikian bahwa di sanalah ada diskusi-diskusi yang dibangun dengan anak, supaya dengan demikian di situ mereka menemukan didikan dengan juga suatu cara di mana mereka bisa mengeluarkan pendapat-pendapat mereka terhadap orang tua, dan apa yang juga sesungguhnya bisa kemudian orang tua menangkap bahwa yang mereka butuhkan adalah bagaimana didikan dengan penuh kasih sayang. Ya. Kasih sayang itu tidak melalui
HP secanggih apapun, tapi sesungguhnya suatu perhatian ya orang tua di dalam mereka duduk bersama, mereka bercakap-cakap bersama, di sanalah mereka akan menerima didikan-didikan yang berkarakter bagi diri anak. Nah, dan juga bahwa ada orang tua yang begitu protektif kepada anak, sehingga cara dia melindungi anak itu juga cara dia mengajarkan, mendidik, memberikan pengetahuan itu lewat cara yang keras ya. Dengan menggunakan, kalau di sini Amsal bilang menggunakan rotan ya. Sehingga dengan pukulan misalnya. Nah, dengan pukulan itu sesungguhnya harus juga orang tua memahami. Mereka tidak asal memukul, mereka tidak asal menyakiti ya, anak secara fisik, tetapi harus memahami bahwa kalau sembarangan orang tua itu memukul anak tanpa ada lagi sesuatu yang bisa untuk merangkul anak itu dan menyampaikan apa yang menjadi persoalan dan kesalahannya, maka anak ini juga tidak akan mengerti, dan dia selalu juga dengan pikirannya sendiri, pemahamannya sendiri, bagaimana dia dapat menjadi anak yang benar-benaran ya takut kepada orang tua. Atau bisa juga bahwa dia kemudian dengan pukulan-pukulan yang tanpa sebab, pukulan-pukulan yang tidak mendidik, dengan kekerasan-kekerasan yang justru juga bisa mengakibatkan hal yang malapetaka bagi anak, sakit bagi anak, tapi itu tidak membangun jiwanya, tidak membangun juga hidup rohaninya, ya tentu itu juga sesuatu yang tidak berguna. Maka ini kita lihat, nah, di dalam keadaan saat ini berbagai cara orang tua mendidik anak, apalagi juga tentu saja kadangkala dipengaruhi, cara mendidik anak itu juga kadangkala dipengaruhi dengan situasi dan kondisi hati orang tua, keadaan orang tua. Oleh karena itu kalau kita melihat seringkali ya orang tua itu tega bahkan sampai anaknya harus meregang nyawa. Itu semua kan menunjukkan bagaimana sesungguhnya pengajaran dan didikan itu mau tercapai di dalam kehidupan seorang anak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu sebagai orang tua kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Amsal ini, yakni mau menyampaikan kepada kita bahwa semua orang tua pasti sangat sayang kepada anak-anaknya, dan orang tua juga selalu akan mendidik anak-anaknya dengan dimana mengajarkan mereka untuk supaya mereka juga bisa mencapai kehidupan mereka lebih baik. Bahkan kadangkala kita katakan ya lebih baik dari kehidupan kita sebagai orang tua. Kita juga kadangkala mengarahkan mereka. Jadi kalau kehidupan dunia ini sudah banyak memberikan kepada mereka arahan-arahan, tapi itu juga dalam suatu konsep keluarga untuk mengarahkan anak-anak supaya mereka ini tidak mengikuti jalan-jalan dunia ini yang dapat membinasakan jiwa mereka, membinasakan juga tubuh jasmani mereka. Oleh karena itu kan di situ dikatakan dengan didikan anak tidak akan berada pada dunia orang mati. Mereka mampu menyelamatkan
nyawa mereka dari dunia orang mati. Artinya ketika mereka di luar rumah, dengan apapun yang mereka lakukan dalam pergaulan-pergaulan saat ini, dengan hal-hal yang sudah mereka barangkali lihat lewat segala media sosial yang ada saat ini, itu tentu saja tidak akan mempengaruhi mereka dan mereka ikut-ikutan untuk melakukan itu. Mereka tidak akan terjerembab di dalam suatu perilaku yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Mereka tidak mengarahkan diri mereka dalam didikan dunia yang dimana membinasakan mereka, hidup mereka. Karena itu Bapak Ibu orang tua harus menjaga anak-anak di tengah-tengah keluarga, supaya dengan demikian maka sama sesungguhnya ketika Allah menghajar hidup umatnya, itu adalah Allah menghajar anak-anaknya supaya mereka juga selalu mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Kalau mau dikatakan sesungguhnya ada banyak cara Allah melakukan hajaran-hajarannya di tengah-tengah kehidupan kita manusia, supaya kita dididik bahwa kita hanya hidup untuk menyembah kepada Allah yang benar. Kita harus hidup sebagaimana Allah juga inginkan, supaya dengan demikian kita tetap ada di dalam keselamatan, kita tetap ada dalam kehidupan yang betul-betul selamat. Artinya selamat itu adalah benar-benar tentram, tenang, penuh sukacita, penuh sorak-sorai, puji-pujian kepada Tuhan. Dan bersama dengan anak-anak kita, mari kita bangun kehidupan keluarga ini, untuk supaya dengan demikian kita akan lihat anak-anak kita ke depan. Mereka juga, kalau mereka di depannya itu bahagia, ke depannya hidup mereka bahagia, pasti orang tua juga akan bahagia. Dan anak-anak itulah yang dimana mereka pun akan juga menjadi orang-orang yang dimana selalu membawa kehidupan mereka untuk menyatakan bahwa didikan ajaran orang tua itulah yang membuat mereka bisa berhasil, bisa sukses, bisa bertahan di dalam segala apapun. Tuhan akan menolong kita semua dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dan hati dan mulut masing-masing orang
berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Umat Tuhan, mari di tempat kita masing-masing kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segenap kasih sayang-Mu Engkau terus limpahkan kepada kami, sehingga kami hingga pada minggu yang baru ini kami tetap merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan, dan juga segala sesuatu yang kami butuhkan tetap Tuhan adakan kepada kami. Kami selalu dan senantiasa mau menyerahkan diri kami, supaya kami juga senantiasa menjadi anak-anak yang hidup dalam didikan Tuhan. Terutama sebagai orang tua, kami terlebih dahulu mengetahui bagaimana kami mengarahkan diri kami dalam didikan Tuhan, supaya kami juga akan meneruskan apa yang senantiasa kami kenal, kami tahu, itu juga kami arahkan bagi kehidupan anak-anak kami sebagai orang-orang tua, dengan tanggung jawab kami, kewajiban kami di hadapan Tuhan, supaya anak-anak kami juga tetap terdidik dan mereka di dalamnya mengetahui apa yang senantiasa juga sejalan dengan kehendak Tuhan. Mereka tidak akan hidup dengan berbagai penyimpangan-penyimpangan moral yang juga itu tentu saja mendatangkan murka Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami percaya Engkau menolong kami. Bagi kami jemaat Getsemani Balikpapan dalam jajaran GPIB, kami juga dengan tugas panggilan dan pengutusan kami di tengah-tengah keberadaan dunia ini. Karena itu Engkau juga mau ajarkan kepada kami, dan kami juga lebih senantiasa mendekatkan diri kami untuk berada dalam pengajaran Tuhan. Kami belajar dari Tuhan apa yang senantiasa mau kami lakukan lewat tutur kata kami, lewat perbuatan kami, lewat setiap sikap hidup dan segala tindakan keputusan-keputusan kami. Semuanya tentu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa biarlah seluruh keberadaan warga jemaat Getsemani dimanapun berada ya Tuhan, dengan masing-masing kehidupan keluarga kami. Kami percaya kami selalu mengundang Tuhan di tengah-tengah keluarga kami lewat hidup persekutuan kami. Karena dari situlah maka baik sebagai suami istri, sebagai ayah, sebagai ibu, dan juga di dalam kehidupan anak-anak, kami tetap menjalin kehidupan yang senantiasa mendatangkan damai dan sejahtera. Dan kami juga akan senantiasa melakukan segala sesuatunya dalam kebersamaan kami sebagai keluarga. Kami bergandengan tangan untuk menyatakan
segala sesuatu yang Tuhan kehendaki lewat kesaksian kehidupan keluarga. Dan juga Tuhan dalam keluarga senantiasa bergandengan tangan untuk dapat menyelesaikan setiap pergumulan dan persoalan. Supaya dengan demikian baik ayah, ibu, anak-anak tidak akan mencari penyelesaian dalam persoalan dan pergumulan di luar Tuhan, di luar kehendak Tuhan, dengan perilaku-perilaku yang tentu itu akan mendatangkan kejahatan baik bagi sesama manusia maupun juga di dalam keberadaan alam semesta ini. Bapa Surgawi, terima kasih. Berkati keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Untuk di masa-masa saat ini bahwa pandemi COVID-19 masih terus terjadi di sekitar kami, maka kami percaya Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga, tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan, supaya dengan demikian berbagai sakit penyakit apapun kami juga percaya Tuhan hindarkan kami dari sakit penyakit itu. Dan dengan segala keberadaan kami sekalipun kami sudah ada di dalam berbagai keadaan hidup kami tetap bersandar kepada Tuhan, kami mengandalkan Tuhan, supaya dengan demikian kami terus hidup sehat di dalam keberadaan kami, dalam keluarga kami. Dan Bapa Surgawi, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang juga sakit dan dengan segala upaya untuk melakukan pengobatan, untuk pemulihan bahkan kesembuhan bagi mereka. Kami percaya juga mereka tidak putus harapan mereka kepada Tuhan, tetapi mereka senantiasa juga tunduk, takluk dan berlutut di hadapan Tuhan, memohon apa yang senantiasa mereka inginkan di dalam berbagai penderitaan sakit yang mereka alami. Bapa Surgawi, terima kasih, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Juga kami percaya Tuhan terutama untuk mengatasi segala sesuatu dampak karena COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah tangan kuasa kasih Tuhan tetap terulur bagi pemerintah kami, supaya mereka juga selalu dijamah oleh kekuatan dan kasih Tuhan. Sehingga dengan demikian lewat segala upaya-upaya yang mereka kerjakan adalah sungguh-sungguh demi di mana seluruh bangsa ini mengalami keadaan yang sehat. Kami percaya bahwa Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri atau segala pemimpin-pemimpin baik di kota, kabupaten, bahkan sampai ke RT RW, mereka juga adalah orang-orang yang terus berkonsentrasi untuk bersama-sama dengan bangsa rakyat yang dipimpinnya mengatasi untuk segala hal yang terutama supaya COVID-19 ini tidak tersebar luas. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami juga mau mengikuti, seluruh masyarakat Indonesia ini mau mengikuti segala aturan-aturan yang diberikan dengan penuh sukacita, dan semuanya itu dilakukan juga dengan penuh kepatuhan kepada pemerintah. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan mereka yang berada di rumah sakit atau di mana saja, mereka yang merawat orang-orang sakit karena COVID-19, Tuhan juga jaga dan lindungi mereka. Dan semuanya pada akhirnya mereka pun akan melihat kuasa Tuhan yang terus bekerja di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini, khususnya juga bagi dunia pada saat ini. Inilah kami Tuhan yang memohon kepadamu, dan juga kami bersyukur. Kami serahkan doa
kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin.
Ringkasan Warta Jemaat hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta 27 September 2020. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan ringkasan Warta Jemaat. 1. Bagi warga jemaat yang baru beribadah di GPIB Gesmani dan ingin menjadi warga jemaat, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah selesai ibadah ini, atau dapat menghubungi koordinator majelis sektor di mana saudara bernomisili. 2. Ibadah online pelayanan Pelkat PT akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 3 Oktober 2020, waktu pukul 16.30 sampai 18.30 WIB. Tema Dancing in the Storm. Media Zoom Meeting. ID 86324498844. Password sukacita atau huruf kecil semua. Mengundang pelayan Pelkat PT untuk dapat bergabung dalam ibadah tersebut. Demikian untuk diketahui. 3. Sakramen perjamuan. Akan dilaksanakan sakramen perjamuan dalam ibadah hari Minggu 11 Oktober 2020 pukul 9 WITA dan pukul 16 WITA bertempat di Gereja GPIB Gesmani Balikpapan. Pelayanan sakramen perjamuan di rumah-rumah hanya dikhususkan bagi warga jemaat yang sakit dan lansia. Persiapan sakramen perjamuan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 18 WITA. Demikian untuk diketahui dan menjadi perhatian. 4. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Gesmani Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 27 September sampai 3 Oktober 2020. 5. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gesmani Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Lenastin Sispiani Titi Halawa Litik STH, Kantoria, pianis, prokantor, vokal grup, paduan suara, dan seluruh jemaat GPIB Gesmani Balikpapan dan yang berpartisipasi dalam memberikan persembahan, baik dalam bentuk persepuluhan, persembahan syukur, serta sumbangan lainnya. Seluruh partisipan yang telah memberikan sumbangan untuk pembangunan gereja GPIB Gesmani Balikpapan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ringkasan Warta Jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara diucapkan terima kasih. Umat yang dikasih Tuhan, amanat pengutusan bagi kita. Kita melanjutkan kehidupan sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang saudara dengar di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera.